Inilah jalan tembus Gunung Kidul Sleman yang sudah jadi dan bisa dilewati. Dari rencana pembangunan jalan tembus Sleman Gunung Kidul sepanjang kurang lebih 28 km ini, kini telah terbangun 70% sepanjang kurang lebih 19,8 km. Proyek yang akan menjadi akses utama jalur wisata Sleman dan Gunung Kidul ini masih akan dilanjutkan. Jalan yang nantinya juga akan terhubung dengan exit tol Jogja Solo di Bokoharjo Sleman ini bakal menjadi jalur favorit selain jalur utama Jogja Wonosari melalui Bukit Patuk Gunung Kidul. Pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2017 nantinya akan terus berlanjut. Di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, pembangunannya saat ini telah selesai sepanjang kurang lebih 18,6 km dari Gading Playen Gunung Kidul hingga Gayam Harjo Prambanan Sleman. Sedangkan di Kabupaten Sleman telah terbangun kurang lebih 1,2 km yang berada di Bokoharjo Prambanan Sleman, sehingga masih menyisakan kurang lebih 8,2 km yang rencananya dilanjutkan pada tahun ini. Dari jalur yang akan dilalui dari Bokoharjo hingga Gayam Harjo ini banyak melewati lereng perbukitan dan ada sebagian yang akan bertemu dengan jalur yang akan menuju ke tebing Breksi. Dari rencana jalan baru Sleman Gunung Kidul pada segmen Prambanan Gayam Harjo, nantinya lokasinya berada di sisi selatan kawasan tebing Breksi dan Candi Ijo, kemudian akan berbelok ke selatan dengan posisi berada di sisi timur kawasan wisata Oblix Hill, sehingga jalan lama di lokasi ini akan tetap ada. Rencananya jalan baru yang dibangun akan berupa underpass yang berada di kawasan perbukitan. Nantinya juga tetap akan difasilitasi jalan rem menuju tebing Breksi dan Candi Ijo serta jalan turun menuju jalur Prambanan Piyungan. Kali ini kita akan melihat kembali jalan tembus Sleman Gunung Kidul dan melihat rencana titik pembangunan lanjutannya. Di mana lokasinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya berada di Jembatan Kedung Kandang yang masih masuk wilayah kawasan wisata Gunung Api Purbang Langgeran. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke titik awal di mana akan dilakukan pembangunan penyambungan dari Gayam Harjo hingga Bokoharjo. Di sana nanti kita juga akan melihat titik awal di Gayam Harjo dan juga titik temu di dekat tebing Banyunibo. Dan kita sekalian akan melihat lokasi di mana akan dibangunnya underpass yang nantinya akan bersinggungan dengan jalur menuju ke tebing Breksi. Teman-teman sekalian, mari ikuti perjalanan saya kali ini. Oke teman-teman sekalian, kita saat ini berada di atas Jembatan Kedung Kandang, di mana salah satu jalur yang berada di jalan tembus Gunung Kidul Sleman atau Sleman Gunung Kidul yang saat ini sedang viral atau sering dikunjungi teman-teman sekalian yang suka dengan suasana yang lain ya. Beberapa kali saya melewati lokasi ini setiap sore banyak dikunjungi teman-teman kita yang ingin berjalan-jalan. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan menyusuri dari Jembatan Kedung Kandang ini nanti sampai di titik akhir pembangunan yang ada di Gunung Kidul, di mana di Gunung Kidul sendiri jalan tembus ini sudah tersambung kurang lebih 18,6 km dari Gading hingga Gayam Harjo. Nah nanti kita akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian titik akhirnya itu di mana dan nanti akan disambungkan kemana. Nah itu nanti kita akan lihat bersama. Dan perlu teman-teman ketahui, di jalan tembus ini merupakan kawasan wisata Gunung Api Purbang Langgeran, di mana di sini juga dibuat teman-teman, yaitu terminal terpadu ya, yang saat ini masih dalam tahap pertama pembangunannya dan kita akan tengok di depan ini ya.
belum difungsikan yang jelas karena memang belum selesai, baru tahap pertama. Nah, ini kita akan menengok sebentar di tempat ini teman-teman ya. Jadi di lokasi ini ya, di lokasi ini adalah tempat parkir. Besok ini semua dengan dana keistimewaan. Kita tengok saja sebentar ya di sini ya teman-teman. Nah, ini lokasinya seperti ini. Ini ada rumahnya juga ya, untuk ini sepertinya toilet juga ada ya. Dan ini kawasannya seperti ini, kita berputar saja di sini. Ini sepertinya untuk parkir kendaraan kecil dan juga besar ya. Dan ini berada di kawasan jalan tembus ya, jalan tembus Gunung Kidul Sleman ya, tepatnya di perempatan Ngelanggeran ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa melihat tahap pertama ini untuk pembangunan kawasan parkir terpadu di kawasan wisata Ngelanggeran ini sudah seperti ini. Tentunya nanti tahap kedua akan lebih di finishing ya teman-teman, sehingga nanti bisa digunakan segera untuk kawasan parkir terpadu teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan teman-teman untuk menuju ke titik akhir dari jalan tembus yang ada di Gunung Kidul. Nanti kita akan berada di titik Gayam Harjo ya teman-teman. Dan untuk plakat-plakatnya ini sudah ada ya, parkir wisata Ngelanggeran. Nah, kita akan lanjutkan perjalanan teman-teman. Nah, ini perempatannya ini teman. Kalau ke arah kanan kita bisa ke arah Ngelanggeran ya. Ke Embung Ngelanggeran juga bisa teman-teman ya. Nah, untuk jalur jalan yang kita lewati saat ini sudah terbangun sejak tahun 2021 ya, sehingga saat ini sudah bisa digunakan teman-teman sekalian. Dan saya lihat setiap saya berangkat kerja itu sudah banyak sekali pengguna jalan untuk memanfaatkan jalan tembus Gunung Kidul Sleman yang sudah jadi saat ini ya, dari Gading ya. Nah, cuman gini teman-teman, untuk teman-teman yang dari Gunung Kidul atau Wonosari, ini saya beberapa kali uji coba dengan jarak ya. Ini ternyata kalau kita melewati jalan baru full dari Gading ya, perempatan Gading hingga Gayam Harjo, dibanding melewati Gading terus kemudian ketemu dengan Sambi Pitu, ambil ke arah kanan ya, itu lebih dekat lewat Sambi Pitu teman-teman, untuk melewati atau menuju ke jalan tembus ini. Jadi saya seringnya itu lewatnya adalah Sambi Pitu, kemudian ambil ke arah kanan menuju jalur alternatif, jalur menuju ke wisata Ngelanggeran ya, yang sekarang juga jalannya sudah lumayan halus ya. Dan di depan ini kita akan ketemu dengan perempatan Tawang yang sekarang menjadi perlimaan, yang ke arah kiri ini bisa ke Patok ya teman-teman, ke Ngeroro, ke Patok, ke kanan ini bisa ke mana namanya, Gedang Sari ya, Gedang Sari. Nah, kita akan lurus teman-teman. Ini merupakan juga jalan baru yang sudah dibangun terdahulu. Di jalan tembus yang ini itu sekitar tahun 2017-2018 ya, seingat saya. Dan ini wilayah ini nanti akan berbatasan dengan Kabupaten Sleman. Dan teman-teman, kalau di ruas jalan tembus ini ada satu SPBU yang sebelah kanan ini khusus Pertamax 92 ya. Saya kalau kehabisan bensin di jalan tembus seringnya beli di situ ya teman-teman. Dan untuk rute yang khusus dari Tawang ke arah Gayam Harjo ini teman-teman harus lebih hati-hati ya, karena di sini terdapat turunan dan tanjakan yang cukup lumayan gitu ya. Jadi nanti kita harus berhati-hati untuk masuk ke wilayah kawasan Gunung Gede ya, Gunung Gede di sini. Ini yang ada tebing yang dikeplas ini ya, ini mulai turunan ya, di sini mulai turunan. Nanti kalau kita lihat selisihnya dengan yang bagian bawah ini ada sekitar 100-an meter ya. Jadi selisih ya, ini bukan tajamnya, tapi selisih ketinggian dari yang saya lewati sekarang ini sampai nanti di paling bawah itu di
jembatan penghubung antara Gunung Kidul Sleman ya. Nah ini kalau kita lihat di depan sana itu kita bisa melihat jalan yang di sebelah Sleman ya, di sisi Slemannya itu kelihatan dari sini. Teman-teman kalau mau melihat bisa berhenti di tebing yang tadi yang di belah itu ya. Nah ini belokan dan juga turunan ya teman-teman. Ini lumayan, saya ngerem terus ini. Dan nanti mungkin saya tunjukkan ya teman-teman untuk elevasinya ya. Mudah-mudahan bisa saya cantumkan di video ya, sehingga teman-teman juga bisa memperhatikan agar bisa lebih hati-hati besok kalau di area ini. Nah di depan kanan ini kawasan Gunung Gede ya. Dan sebenarnya di depan saya ini nanti di sebelah jembatan itu ada juga air terjun ya, tapi juga sama air terjun musiman seperti halnya air terjun Kedung Gandang terdahulu. Ini yang bisa menjadi salah satu objek wisata juga. Nah di sebelah kiri ini, jadi tempatnya itu lewat jalan setapak di sebelah kiri ini. Nah di sini teman-teman bisa turun ke bawah. Nah ini adalah jembatan Sembada Handaya nih, dimana merupakan perbatasan antara Sleman dan Gunung Kidul dan menjadi simbol penghubung Sleman dan Gunung Kidul lewat jalan tembus ini ya teman-teman. Nah kalau kita lihat ini tikungannya ya, ini tanjakannya hampir mirip-mirip dengan patok ya, jadi agak lumayan tajam, ada kemiringan juga ya, hampir seperti bokong Semar ya ini. Sebentar lagi kita akan sampai di titik akhirnya jalan tembus yang sudah jadi dari Gading ya, perempatan Gading hingga Gayam Harjo di depan ini ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu perempatan, dan perlu teman-teman ketahui nanti di depan itulah nanti kita akan melihat akan dimulainya kembali jalan tembus Sleman Gunung Kidul ya. Nah ini ada petunjuknya ya teman-teman. Kalau saat ini itu kita untuk melewat atau menuju ke jalan Prambanan Piungan itu harus mengambil ke arah kiri ya teman-teman. Besok kalau sudah jadi itu kita akan lurus ke depan, jadi di depan itu akan dilanjutkan ke arah Kayah Bokoharjo ya teman-teman. Jadi jalur ini titik terakhirnya, dan besok akan dilanjutkan lurus ke depan sana. Oke, kita langsung menuju ke tebing Banyunibo ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Desa Sambirejo, Prambanan Sleman, dan di sebelah kiri saya ini adalah lokasi pembangunan ruas jalan Prambanan Lembang yang akan dilewati. Dan dimungkinkan di lokasi ini akan dijadikan atau ada lokasi untuk underpassnya teman-teman. Kita akan melihat ke dalam ya teman-teman. Di kanan ini ada lapangan ya, ini lapangan ya. Nah, ini lapangan ya. Di depan ini adalah jalan menuju Tebing Beksi. Kemudian untuk ke arah depan sana, jadi ke arah saya ke depan sana ini adalah menuju ke tebing Banyunibo yang sekarang di ujungnya adalah sudah dibangun jalan tembus Gunung Kidul Sleman yang di Bokoharjo yang bertemu dengan exit tol Jogja Solo. Hari ini kita akan melihat lanjutan di tebing Banyunibo untuk melihat progres terakhir, di mana di sana nanti titik sambungnya dengan yang Gayam Harjo, dan insya Allah kalau sesuai rencananya akan dikerjakan di tahun 2024 ini ya, dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dari informasi yang kita dapatkan dari PPK DIY itu nanti akan separuh dikerjakan oleh Pemda DIY dengan biaya APBD, dan satunya dikerjakan oleh
PUPR dengan anggaran pusat ya. Itu rencananya, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya teman-teman, sehingga bisa tersambung seluruhnya ya, sehingga untuk alternatif jalan Gunung Kidul ke Sleman ini benar-benar bisa jadi ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan melihat kembali ya teman-teman progres terakhir dari jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Bokoharjo ini juga ya. Nanti akan kita lihat sampai di exit tol Bokoharjo ya, yang akan ketemu dengan tol Jogja Solo, bertemu dengan simpang susun Purwomartani teman-teman. Nah, ini tebing Banyu Nibonya sini teman-teman. Nah, kita akan melihat kembali ya teman-teman, dan akan lewat saja, nanti kita tampilkan drone-nya juga nanti. Oke teman-teman, di depan ini teman-teman ya. Wah, ini ternyata saya kira tertutup. Bisa lewat nggak ini? Bisa kayaknya. Ke Pak. Teman-teman, di titik ini nanti akan disambungkan ke depan sana ke Gayam Harjo teman-teman, dan di sebelah kiri ini menuju ke exit tol Bokoharjo. Dan kalau kita lihat saat ini sudah diselesaikan semuanya. Ini untuk jembatannya sudah ada catnya, sudah dicat, dan ini marka juga sudah jadi teman-teman ya. Oke, kita akan menyusuri kembali teman-teman. Di depan ini adalah tebing Banyu Nibo yang kemungkinan besok akan terus ke depan, dan di pertemuan dengan jalur yang di Sambirejo sana nanti akan dibuat underpass teman-teman. Oke, kita akan berjalan menuju ke arah exit tol Bokoharjo teman-teman, melewati jalan baru Sleman Gunung Kidul di Bokoharjo sekitar 1,2 km teman-teman ya. Dan ini sudah cukup lebar sekali. Kita lihat sisi kiri kanan juga lampu-lampunya sudah terbentuk ya teman-teman ya. Untuk saluran air juga sudah jadi atau sudah ada ya. Dan kita saat ini bisa melihat bersama ya bahwa jalur jalan tembus ini memang benar-benar terrealisasi ya teman-teman. Terrealisasi, diselesaikan ya secara bertahap. Dari sejak tahun 2017 itu kita melihat progresnya tahap demi tahap ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, di depan ini kita sebentar lagi akan sampai di pertemuan dengan exit tol Jogja Solo yang belum dikerjakan ya. Jadi di depan ini pertemuan dengan exit tol Jogja Solo di Bokoharjo, dan teman-teman bisa melihat ruas jalan ini terlihat sangat lebar karena besok akan menjadi titik pertemuan dengan tol ya, sehingga perlu mengantisipasi karena akan menjadi jalur yang lebih ramai ya besok dibanding dengan jalur utama Jogja Wonosari. Dan teman-teman bisa melihat ya, pertemuan saat ini itu di depan ini tercabang menjadi 3 ya, ke arah kiri ke Jalan Piungan, ke arah kanan ke Prambanan, dan lurus itu akan menuju ke tol ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di depan ini teman-teman, ini juga ada penghijauan seperti juga di jalur jalan lintas selatan. Dan
Tentunya di titik pertemuan ini nantinya harusnya juga ada lampu merah ya teman-teman, karena akan mengatur keluarnya dari jalur jalan tol menuju ke jalan tembus ke Gunung Kidul. Oke teman-teman, mungkin ini update dari saya, perkembangan terakhir dari jalan tembus yang sudah jadi baik di Gunung Kidul maupun di Sleman.